Tepat saat semua orang pergi, cahaya ungu berkumpul di atas menara dan berubah menjadi sosok yang mengenakan topeng misterius, dan bergumam, kristal planet kultivasi mulai hancur, Zukeji ini sungguh berani. Saat Wang Lin melarikan diri, kristal putih itu terus mengejarnya, kristal bergerak semakin cepat dan semakin dekat. Ketika kristal itu berjarak 30 kaki darinya, Wang Lin tiba-tiba berbalik, tangan kanannya membentuk segel dan energi spiritual surgawi memenuhi tubuhnya saat ia mengirimkan hembusan angin ke arah kristal itu untuk meledakkannya. Namun kristal itu menerobos hembusan angin dan dalam sekejap mendekati Wang Lin dengan dingin mengulurkan tangan untuk mengambil kristal itu dan membuangnya. Namun, ketika dia menyentuhnya, dia terkejut ketika tidak ada yang salah yang terjadi padanya seperti Mo Lihai. Sebaliknya, kekuatan misterius dari kristal itu mengalir ke tangannya, lalu memasuki tubuhnya, menuju otaknya, dan memberi banyak informasi. Simbol-simbol aneh mulai muncul satu demi satu dalam pikirannya. Simbol-simbol ini berkelebat dan bergerak bagai kilat di dalam pikirannya. Wang Lin tidak terkejut dengan hal ini, karena ia pernah mengalaminya sebelumnya. Ketika ia menyerap warisan pengetahuan Dewa Kuno Tusi, hal yang sama terjadi, berbagai adegan muncul dalam benaknya. Adegan itu memperlihatkan seorang pria yang penuh dengan keagungan dan kebanggaan berdiri di atas kompas bintang raksasa. Kompas bintang ini sepenuhnya berwarna hitam dan dialiri petir ungu. Kemanapun kompas bintang itu bergerak, akan terdengar suara gemuruh yang keras. Di hadapan lelaki ini ada sebuah pagoda yang melayang di angkasa, dan di pagoda itu tertulis 3 kata yang besar dan jelas. Pagoda segel surgawi. Pria itu dengan cepat memasuki pagoda. Sebuah suara terdengar dari dalam pagoda, berhenti. Suara ini penuh dengan keagungan. Ye Wuyu membungkuk hormat dan berkata, Junior adalah Ye Wuyu, dari negara Suzaku yang baru saja mencapai peringkat 6. Junior ada di sini atas perintah dari aliansi kultivasi, untuk mendapatkan segel Suzaku. Tubuh Wang Lin bergetar, seluruh pikirannya diserap oleh pusaran ke dalam ingatan ini, namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sinar merah tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan kekuatan dahsyat tiba-tiba datang dari Wang Lin. Namun, kekuatan ini tidak datang langsung darinya, tapi dari cahaya merah di bawah kakinya. Saat lampu merah menyala, kecepatan Wang Lin mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bergerak dengan kecepatan ini, Wang Lin dengan cepat berjalan menuju pintu keluar lorong. Yung Kezi yang mengejarnya melihat itu dan terkejut, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Segel Suzaku. Bagaimana mungkin Cheng Niu ini mengeluarkan aura segel Suzaku? Di bawah pengaruh kecepatan itu, Wang Lin terus melihat adegan di dalam pikirannya. Ia melihat Ye Wuyu berjalan sampai di lantai 3 pagoda dan berhenti. Di saat yang sama, sebuah segel merah muncul di udara. Segel ini sangat rumit dan tampak mirip dengan tato di tengkorak anggota klan abadi. Segel itu perlahan melayang ke arah Ye Wuyu dan tercetak di dahinya. Secara aneh, Wang Lin tiba-tiba merasakan sakit. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah dialami Wang Lin sebelumnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah kehilangan dirinya sendiri dan menjadi pria itu. Gelombang rasa sakit terus memasuki tubuhnya. Wang Lin tidak tahan lagi dan mulai meraung. Tubuhnya bergerak lebih cepat dan cahaya merah itu makin menyilaukan. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di mata Yun Kezi yang mengejar Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan tercengang dan bergumam, "Ini adalah warisan Suzaku. Bagaimana bisa seperti ini? Tanpa menyatu dengan jantung planet kultivasi, bagaimana bocah ini bisa melewati warisan Suzaku?" Adapun monyet kecil itu, ia menatap Wang Lin dengan mata merah menyala dan ekspresi gelap. Raungan Wang Lin bergema di lorong saat dia bergerak seperti kilat dan akhirnya keluar dari istana dan muncul di laut. Dia tidak berhenti dan terus melesat di permukaan laut. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya merah dan aura Suzaku mulai menyebar. Matanya tak lagi jernih, yang dipenuhi kekacauan dan pergumulan. Di dalam benaknya, rasa sakit itu datang silih berganti. Rasa sakit itu telah mencapai titik di mana ia hampir tidak dapat menahannya lagi. Urat-urat di dahinya menonjol keluar dan matanya merah. Luka-luka yang sebelumnya ia tekan tiba-tiba meledak, tapi dipaksa turun sekali lagi oleh cahaya merah. Di dalam benak Wang Lin, sebuah suara penuh keagungan tiba-tiba bergema. "Apakah kau bersedia menjadi Suzaku untuk melindungi planet Suzaku sampai akhir hayatmu?" Suara ini bagaikan kilat yang bergema di benaknya. Sesaat kemudian, mata Wang Lin kembali jernih.
dia berpikir jika dia setuju, maka dia akan segera mempelajari segel Suzaku. Meskipun dia baru berada di tahap awal transformasi jiwa, dengan segel Suzaku, dia bisa melawan para kultivator tingkat Ascendan, namun tujuannya bukanlah untuk tinggal dan menjadi Suzaku berikutnya. Wang Lin menjawab, "Aku tidak mau." Begitu dia menjawab, cahaya merah tiba-tiba menjauh dari tubuhnya dan memasuki kristal putih di tangan kanannya. Simbol-simbol itu juga meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin dengan cepat berteriak dalam hatinya, "Potongan jiwa kembali." Namun satu suara itu datang lagi dari kehampaan, satu kehidupan untuk satu kehidupan. Di saat yang sama, sebuah simbol aneh muncul di pikiran Wang Lin dan melepaskan cahaya aneh. Ketika dia merasakan simbol ini, Wang Lin mengerti. Untuk mengambil kepingan jiwanya dari kristal planet kultivasi, dia harus menukarkan nyawa untuk mendapatkannya. Satu-satunya cara lain adalah menunggu kepingan jiwa diserap oleh salah satu makhluk jiwa dan kemudian bertarung dengan mereka untuk mendapatkannya. Namun, untuk menemukan kepingan jiwa sendiri di antara jutaan kepingan jiwa yang tak berujung di makam Suzaku adalah sesuatu yang tidak dapat dipaksakan, itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Pada saat ini, tubuh Wang Lin keluar dari laut, Yun Kezi mengikutinya dari dekat, dan monyet kecil yang dirasuki Tuo Shen telah menghilang tanpa jejak. Ketika Wang Lin menyerbu keluar dari laut, dia sudah mendapatkan kembali kendali tubuhnya. Dia tidak menyesal sedikit pun saat dia melemparkan kristal itu dan berteriak, "Itu adalah kristal planet kultivasi." Dia tidak melemparkannya ke sembarangan, tapi ke tempat Liu Mei dan Qian Feng berada. Mereka berdua telah menunggu. Ketika mereka melihat Wang Lin dan Yun Keji muncul, Qian Feng hendak menggunakan harta karun yang diberikan Zhu Kezi, namun saat dia melihat Wang Lin melemparkan kristal putih ke arah mereka, matanya berbinar, namun dia tidak segera menangkapnya. Dia dengan dingin melihat Yun Kezi terbang melewati Wang Lin dan melesat ke arah kristal itu. Tatapan Qian Feng menjadi dingin, dia segera mengeluarkan boneka perunggu. Ada banyak lubang hitam pada boneka perunggu itu, dan setiap lubang memancarkan cahaya hitam. Tangan Qian Feng dengan cepat membentuk segel sebelum menunjuk ke boneka itu menyebabkannya mulai memancarkan cahaya merah dan hitam. Di saat yang sama, lingkaran ungu muncul di atas kepalanya. Yun Kezi tiba-tiba berhenti, dia menatap muram ke arah boneka perunggu itu, dan berkata dengan nada berat, "Zhu Keji." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tubuh Qian Feng tiba-tiba mulai bergetar ketika cahaya putih keluar dari tubuhnya tanpa kendalinya. Cahaya putih itu adalah kekuatan hidupnya, cahaya ini diserap oleh boneka perunggu itu. Mata Qian Feng dipenuhi rasa takut, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya yang sedang memegang sepotong batu giok dan menghancurkannya. Segera kekuatan misterius keluar dari dalam batu giok dan untaian cahaya putih itu langsung hancur dan sebagian kecil kembali ke tubuhnya. Boneka perunggu itu telah menyerap sejumlah besar cahaya putih dan kemudian meleleh menjadi genangan perunggu cair. Namun, perunggu itu tampak mendidih saat untaian kabut merah keluar dan berubah menjadi Zhu Keji yang dengan dingin menatap Yun Keji. "Yun Keji, permainan ini telah mencapai puncaknya. Aku menggunakan kehidupan Qian Feng untuk muncul di sini sehingga kita bisa bertemu dan menyelesaikan masalah kita," kata Zhu Keji melambaikan tangan kanannya, dan kristal putih itu menyatu dengan tubuhnya. Ekspresi Yun Kezi tampak muram saat dia mendengus dan melambaikan tangannya. Segera banyak tato membawa tekanan kuat muncul dan memenuhi sekelilingnya. Zhu Keji tersenyum dingin. Kabut merah pekat melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu ke arah Yun Keji hingga radius 5 km jauhnya. Di dalam kabut merah, pertarungan sengit antara Zhu Keji dan Yun Keji pun dimulai. Tidak seorang pun dapat melihat pertempuran itu dengan jelas karena tertutup oleh kabut merah. Zhu Keji dan Yun Keji tidak menyadari saat kabut merah menyebar, monyet kecil telah memasuki kabut merah dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, tatapan Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya terulur dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia menatap Qian Feng dan Liu Mei dengan dingin saat berkata, "Terimalah kematian kalian." Saat ini, Qian Feng nampak sedikit tersengal. Sebagian kekuatan hidupnya telah diambil oleh Zhu Keji, menyebabkan dia menjadi lemah. Kebenciannya terhadap Zhu Keji semakin besar. "Untungnya, aku tidak menggunakan boneka itu saat aku sedang bertempur seperti yang dia perintahkan, atau aku akan dihisap sampai kering olehnya bahkan, sebelum aku membunuh musuh," pikir Qian Feng dengan marah. Sebenarnya, Zhu Keji telah merencanakan ini sejak Qian Feng masih kecil. Alasan dia menyuruh Qian Feng melahap semua domain itu bukan untuk Qian Feng, melainkan untuk Zhu Keji sendiri. Boneka perunggu itu adalah kunci Zhu Keji, itu memungkinkannya menggunakan segel penyerap kehidupan. Namun sekarang,
Bukan saatnya untuk balas dendam pada Zukeji, dia harus menghadapi niat membunuh Wang Lin yang tertuju padanya. Saat Wang Lin mengayunkan bendera jiwa, 6 jiwa utama segera muncul. Aku tidak perlu membuat mereka menyatu menjadi pecahan jiwa Askendan untuk melawan kalian berdua, kata Wang Lin dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya, dan kapak besar muncul di tangannya. Sebelum dengan kejam melemparkannya ke bawah, segera kapak besar meluncur ke arah Qian Feng. Ekspresi Qian Feng berubah drastis, dia mengeluarkan satu senjata, dengan satu gerakan, cahaya petir merah melesat dan menghantam kapak di tengah ledakan keras, namun petir merah segera hancur dan kapak turun dengan cepat. Wajah Qian Feng nampak kusam saat melihat itu, dia meraung saat tangannya bergerak cepat menunjuk ke depan, segera penghalang cahaya merah muncul dan mengelilingi tubuhnya, itu adalah formasi Suzaku misterius. Kapak besar tiba dan menghantam penghalang hingga hancur, menyebabkan tubuh Qian Feng terdorong mundur beberapa langkah dan muntah seteguk darah. Simbol misterius muncul di dadanya, kapak itu terkena kekuatan yang dahsyat dan terlempar kembali. Wang Lin menyerbu keluar dan meraih kapak itu. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin saat segel di tangannya berubah, segera 6 jiwa utama melesat ke depan, 4 dari mereka melompat ke arah Liu Mei dan 2 lainnya menyerang ke arah Qian Feng. Ekspresi Liu Mei berubah saat dia melihat 4 jiwa itu menerjang ke arahnya, kain putih keluar dari tangannya dan melilit tubuhnya, dan melepaskan diri dari kepungan 4 jiwa utama, sebelum berubah menjadi cahaya putih yang dengan cepat melarikan diri. Wang Lin berteriak dingin, kejar dan bunuh. Segera 4 jiwa utama, salah satunya adalah Qilin, dengan cepat mengejar Liu Mei. Sementara itu, menghadapi serangan 2 jiwa utama, Qian Feng terpaksa mundur. Ekspresinya sangat kusam saat dia mengeluarkan kipas merah, dan dengan cepat mengibaskannya, segera muncul hembusan angin kencang menyebabkan 2 jiwa utama berhenti sejenak. Wang Lin mendengus dingin, dia mengulurkan tangannya dan 4 sarung pedang muncul di hadapannya. Wang Lin menunjuk ke depan, dan keempat sarung pedang itu dengan cepat melesat dan menghantam kipas hingga kipas itu terkoyak. Wajah Qian Feng nampak tenggelam, dia dengan cepat melarikan diri, namun keempat sarung pedang itu mengejarnya dari dekat. Tanpa terhalang kipas, kedua jiwa utama itu bergerak sangat cepat dan mengejar Qian Feng dan menyerangnya, hingga jiwa asalnya hampir dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat yang bahaya ini, simbol aneh di dadanya tiba-tiba menyala, segera penghalang formasi Suzaku muncul dan menyelamatkannya dari serangan kedua jiwa utama itu. Qian Feng tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan dingin, "Cheng Niu, akan kubunuh kau." Sambil meraung, Qian Feng mengeluarkan sepotong kayu hijau, yang tiba-tiba berubah menjadi sepotong kayu raksasa. Jari Qian Feng mengukir kayu itu, dan kayu hijau itu mulai bergetar dan serpihan kayu berjatuhan, akhirnya berubah menjadi sosok hijau Wang Lin. "Hancurkan!" teriak Qian Feng dengan dingin. Ketika Qian Feng berteriak hancurkan, Wang Lin tiba-tiba berhenti maju dan ekspresinya sedikit berubah. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur datang dari sosok hijau itu. Saat sosok itu berubah menjadi bilah pedang hijau dan mengayun ke arah kepalanya. Bayangan kematian mengelilingi Wang Lin. Bagaimanapun, Qian Feng adalah seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah dan murid Suzaku, jadi dia memiliki banyak harta. Wang Lin belum pernah melihat kayu hijau ini. Kekuatan aneh dari kayu itu membuatnya merasa sulit untuk bergerak. Ia ingin menghindar tapi satu kekuatan misterius menguncinya di tempat. Melihat bilah pedang hijau itu mendekati Wang Lin, Qian Feng menampakkan senyum kejam. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Dengan satu pikiran, sebuah jiwa utama muncul di hadapannya dan meledak. Ledakan jiwa utama itu segera menghancurkan kekuatan yang menguncinya di tempatnya, memungkinkan Wang Lin menghindari bilah pedang hijau. Qian Feng menampakkan ekspresi frustrasi dan berbalik untuk melarikan diri, namun bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya lari? Dia segera mengayunkan bendera jiwa dan banyak pecahan jiwa mengejar Qian Feng dan mengepungnya dari melarikan diri. Di saat yang sama, Wang Lin mengayunkan kapaknya dengan kejam ke kayu hijau dan menghantamnya, menyebabkan kayu hijau itu terbelah dua hingga Qian muntah seteguk darah. "Matilah!" teriak Wang Lin dengan dingin melemparkan kapaknya ke depan. Di saat yang sama, 4 cahaya energi pedang penghancur keluar dari sarung pedang dan melesat ke arah Qian Feng dari keempat arah. Namun, serangan Wang Lin masih belum berakhir. Dia mengibaskan bendera 1 miliar jiwa, menyebabkannya menghilang dalam hujan debu emas dan menyatu dengan pecahan jiwa di sekitarnya. Pecahan jiwa memancarkan kekuatan penyegelan dan aura pembatas yang kuat muncul di tempat yang dikelilingi oleh pecahan jiwa.
Aura ini begitu kuat sehingga teleportasi pun terpengaruh olehnya. Mata Qian Feng menunjukkan ketakutan dan langsung berteriak, "Cheng Niu, tidak ada kebencian besar di antara kita. Mengapa kamu harus membunuhku?" Wang Lin menatap Qian Feng dengan niat membunuh saat berkata, "Aku membunuhmu karena pesan kupu-kupu merah, matilah." Segera keempat cahaya pedang yang membawa aura penghancur melesat ke arah Qian Feng. Kebuasan melonjak di wajah Qian Feng saat melihat itu. Dia segera melepaskan penghalang formasi Suzaku hingga batasnya. Perisai cahaya merah dengan cepat mengelilingi tubuhnya. Di saat yang sama dia mengeluarkan sebuah pedang besi. Pedang besi itu dilapisi karat yang tampaknya berasal dari dunia fana. Bintik-bintik karat itu mengeluarkan bau darah yang kuat. "Cheng Niu, pedang ini ditinggalkan secara rahasia oleh leluhurku, Suzaku terakhir. Bahkan Suzaku saat ini tidak tahu tentang hal ini. Aku memiliki formasi Suzaku, meski kau dapat menghancurkan formasi itu, kau tidak dapat membunuhku. Namun, aku dapat membunuhmu dengan pedang ini." Kata Qian Feng, dengan kekejaman melonjak di matanya, dia segera mengayunkan pedang, dan aura kuno menyebar keluar dari pedang itu. Saat pedang besi itu muncul, bahkan Zhu Keji dan Yung Keji yang sedang bertarung di kejauhan menghentikan pertarungan mereka dan terkejut. Wang Lin menatap tajam ke arah pedang besi itu dan terkejut. Ada beberapa tetes darah kering di pedang itu yang memancarkan aura kuno. Wang Lin segera berseru, "Itu adalah darah dewa kuno. Darah itu jauh lebih kuat dari darah klan iblis raksasa. Tapi bagaimana mungkin dewa kuno bisa terluka semudah itu? Pedang itu bukan pedang biasa." Tatapan mata Wang Lin menjadi serius. Saat pedang besi itu muncul, sosok bertopeng berjalan keluar dari laut. Tidak seorang pun menyadari kehadirannya, matanya memancarkan cahaya misterius saat dia menatap pedang besi itu. Ketika Suzaku sebelumnya meninggalkan pedang itu, dia berkata, "Dengan kultivasiku saat ini, aku tidak bisa melihat menembus pedang ini generasi mendatang, kecuali jika itu adalah bencana yang akan menghancurkan keluarga, kalian tidak boleh menggunakannya." Setelah Qian Feng menjadi murid Zhu Keji dan perang dengan klan abadi belum dimulai, Qian Feng diam-diam pergi ke tempat persembunyian pedang besi dan mengambilnya. Dia ingin membunuh Wang Lin dan tidak mempercayai harta karun yang diberikan Zhu Keji padanya, jadi dia mengeluarkan pedang besi. Ini adalah senjata pamungkas yang sebenarnya untuk melawan bendera 1 miliar jiwa. Pada saat ini, suara tawa dingin tiba-tiba terdengar dari kabut merah tempat Zhu Keji berada. Sosok merah itu menembus pengepungan pecahan jiwa, menyebabkan semua pecahan jiwa yang menghalangi jalannya menghilang disertai jeritan memilukan. Ketika Wang Lin melihat sosok ini, ekspresinya berubah dan mundur. Sosok itu melambaikan tangannya ke arah Wang Lin menyebabkan Wang Lin terhempas mundur dan muntah seteguk darah. Sesaat kemudian, sosok merah itu berubah menjadi seorang pria berambut merah dan bertubuh setengah ilusi. Di dalam tubuhnya ada bayangan seekor monyet kecil. Cahaya merah keluar dari monyet kecil itu dan membentuk sosok merah. Wajah Wang Lin menjadi kaku saat dia berseru, "Tuo Shen." Sosok itu bergerak sekali lagi dan sekejap tiba di samping Qian Feng dan mengulurkan tangannya. Serangkaian suara berderak datang dari formasi Suzaku, dan dengan satu pukulan, formasi itu hancur. Wajah Qian Feng menjadi sangat pucat. Hancurnya formasi Suzaku memberinya cedera serius kali ini. Setelah melemparkan Qian Feng ke samping, sosok itu meraih pedang besi dan bergumam, "Ternyata darah pada pedang ini berasal dari anggota klan Bintang 9 milikku. Bagus. Dengan pedang ini dan kristal planet kultivasi, aku yakin bisa membebaskan diri." Kata sosok itu tertawa dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.